Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita untuk membawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada Engkau Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami pada Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami. Bila kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Bila Tuhan silakan beracara setiap ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku. Hanya kepadamu Yesus hatiku tenang, hanya daripadamu ya nyala keselamatanku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang amin. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Bapa Kau sajak semua bangkit diri Bapak Ibu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Yang ku perlu. Terima kasih Roh Kudus. Setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Pengakuan kami Yesus, sungguh kami bahagia seperti Engkau Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kudus buat kesetiaan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami memuji dan membesarkan nama Engkau. Berkati kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita siap mau menggandul Gusti. Amin, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita semua menggandul Gusti, mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mau berharap dalam Tuhan. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku amin, hatiku rasa tenang, saben dina kula gandul Gusti. Kita mengenali buat Tuhan Yesus. Kita mau berharap dalam Tuhan Yesus. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Amen. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal Amin, yes, cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya.
disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Siap Bapak Ibu? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan.
Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur kepadamu Bapa, satu-satunya pengharapan kami. Sampai detik ini kami merasakan betapa Tuhan ajaib, betapa Tuhan baik, tetap setia menyertai memelihara hidup kami. Kami bersyukur tak terhingga Tuhan. Itulah tujuan kami datang beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau karena Engkaulah Allah yang layak dipuji ditinggikan. Bahkan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini, sucikan, kuduskan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Apa ada yang merasakan bahwa Tuhan itu tidak baik? Coba tunjuk tangan dulu. Ya. Pada hari ini kita akan berbicara mendengarkan firman Tuhan dengan tema pengharapan di tengah ketidakpastian. Ya. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Kalau kita berharap kepada dunia bahwa dunia ini akan lenyap, dunia ini akan hancur, dunia ini akan berantakan. Jadi apakah kita mengharapkan dunia ini untuk menolong kita? Ataukah kita larut di dalamnya? Atau kita terhisap di dalam keadaan dunia yang semakin hari bukan semakin lebih baik, tapi semakin lebih buruk. Manusia membenci sesamanya, anak-anak tidak taat kepada orang tua, melawan orang tua. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, orang tua anak-anak akan melawan kepada orang tua. Ya, sesama saling bertengkar, bangsa-bangsa akan kacau berperang, yang membuat pengharapan itu sepertinya tidak pasti. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sama seperti tema pengharapan di atas atau di tengah ketidakpastian dunia. Keadaan dunia yang tidak pasti. Baik itu ekonomi, baik kesehatan, masa depan, hubungan sesama. Namun firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Sebab pengharapan orang percaya tidak diletakkan di atas keadaan. Ini kita catat baik-baik. Pengharapan kita tidak diletakkan di atas keadaan kita saat ini. Di atas keadaan dunia yang sedang kacau. Ya.
tetapi pada pribadi yang setia, yaitu Tuhan. Ya. Jangan letakkan pengharapanmu kepada orang besar. Jangan letakkan pengharapanmu kepada kekuatanmu. Jangan letakkan pengharapanmu kepada apa yang kamu miliki. Tetapi letakkan pengharapanmu kepada pribadi Yesus Kristus, Allah yang setia. Di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan di sana, sebab Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada sumbernya, maka dikatakan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan kita di atas dunia yang tidak pasti, maka kita juga berpengharapan tidak pasti, akan kacau. Pikiran kita akan linglung, pikiran kita akan kemana-mana, merana. Tidak ada sukacita, damai sejahtera. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita meletakkan pengharapan itu kepada yang pasti, yaitu Allah yang setia tadi. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat ya bagaimana sebuah kapal yang besar ya ketika dia berlabuh jangkarnya itu ditaruh, kapal itu tidak akan terseret kemana-mana ya karena ada yang memegang. Seperti itulah kehidupan kita. Kita letakkan di atas yang benar-benar ada pengharapannya, yaitu Allah kita. Sauh yang kuat, yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah bergeser. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus meletakkan pengharapan kita di sauh yang kuat? Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan atau penuh harapan. Yeremia 29:11. Ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Tuhan mengerti, Tuhan memahami setiap kehidupan umat Tuhan dan merancangkan segala kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Bukan kecelakaan. Bukan masa depan yang tidak pasti. Tetapi masa depan yang dipegang oleh yang kita harapkan, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mazmur 42:11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Nah, orang yang berharap kepada Allah tidak pernah gelisah hatinya. Terserah mau perang, ya, terserah apa kata orang. Dunia ini mau terbalik terserah. Kenapa terserah? Karena Tuhan yang memegang kendali. Amin. Tuhan yang pegang hidup kita. Jadi jangan gelisah hatimu. Jangan kacau, jangan risau. Ya. Jangan seperti manusia yang tidak punya pendirian hidup. Tapi berharap kepada Allah yang pasti. Ketidakpastian itu tidak bisa dibohongi, itu nyata Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dunia ini, ya. Ketidakpastian itu nyata, tetapi Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terkejut akan masalah dan pergumulan yang ada di dunia ini. Wah, kenapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak pernah terkejut. Tuhan tidak pernah kok kenapa terjadi badai? Tidak pernah. Karena dia mengendalikan semuanya. Kita lihat ketika para murid yang menyeberang di dalam Markus 4 ayat 35-41 itu agak panjang jadi saya enggak catat, ya. Bagaimana Tuhan Yesus tidur di tilam Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita di Markus lihat di Markus, ya. Sementara gelombang membara, angin kencang. Ya.
Tuhan Yesus bukan tidak peduli kepada murid, tetapi karena dia yang pegang kendali, jadi tidak masalah. Jadi ketidakpastian pada kita tidak membatalkan kedaulatan Allah. Ketidakpastian bagi manusia, kalau ada orang bilang tidak pasti, tapi itu tidak membatalkan kasih Tuhan, tidak membatalkan kedaulatan Tuhan, tidak membatalkan kuasa Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak peduli kepada para murid saat itu, apakah mereka mau tenggelam atau apa, karena Tuhan yang memegang kendali pada saat itu. Ya, kalau secara akal manusia sepertinya dia biasa aja, enjoy aja, tidak ada menjadi masalah, tenang saja, kira-kira begitu. Ya, ibarat anak kita ada di sini, Pak gelombang besar, tenang saja anakku, tenang saja, nggak usah kamu khawatir, Bapak ada di sini, ya, aman, nggak usah hiraukan sebesar apapun gelombang. Ya, kenapa kita katakan Yesus Allah yang kita sembah itu memegang kendali? Ketika dia dibangunkan, dia berteriak, apa yang terjadi Bapak saudara-saudara? Gelora itu teduh. Laut dan gelombang itu pun tunduk kepada Tuhan. Nah kalau seperti itu kenapa kita harus takut? Dia yang mengendalikan kita. Hidup kita yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau begitu kenapa kita harus risau? Kenapa kita tidak punya pengharapan? Kenapa kita menjadi galau akan hidup? Pengharapan manusia berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan. Pengharapan firman Tuhan berbeda dengan kata semoga. Banyak kita, moga-moga kamu selamat. Mudah-mudahan kamu selamat. Di firman Tuhan tidak ada mudah-mudahan, moga-moga. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti. Ya. Tuhan menepati setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tepat pada waktunya dalam setiap keperluan kebutuhan kita. Kalau kita meminta motor sekarang, motor itu tidak terlalu penting, mungkin tidak kasih. Ya, tapi kita memaksa, Tuhan saya butuh, saya perlu. Padahal Tuhan bilang, belum perlu kamu itu, jangan dulu. Ya. Bukan itu yang membuat kita menjadi tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan begitu, bagaimana saya berharap kepada Tuhan? Bukan seperti itu maksudnya Bapak saudara-saudara. Sesuai kebutuhan, sesuai keperluan, semua apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengelola apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya. Sesuai dengan kapasitas kita. Tidak diberikan kepada orang yang tidak ada sekolahnya, orangnya bodoh, ibaratnya tidak tahu 1 + 1 2 × 3, dan diberikan dia uang ratusan miliar, kan gak mungkin. Dia akan menjadi bingung, mungkin bisa dia menjadi mati karena tidak tahu mau diapain itu uang. Ya. Jadi sekali lagi pengharapan firman Tuhan berbeda dengan kata semoga. Pengharapan dunia sama dengan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, semoga. Nah, pengharapan yang orang Kristen bersandar kepada janji dan karakter Allah yang setia. Kita pegang setianya. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah, itu yang kita pegang. Tuhan setia. Tuhan akan menepati tepat waktunya sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Itu sebenarnya yang penting, bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Ya. Itu harus kita catat. Sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan lihat dalam diri saya, bukan sesuai dengan kemauan saya. Kalau sesuai dengan kemauan saya, kita bisa jatuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita bisa melupakan Tuhan. Kalau saya perlu ini, ada. Saya butuh ini. Semua segala sesuatu yang diingini hati saya ada, maka saya akan menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Tuhan itu tidak penting. Tuhan tidak perlu. Tuhan tidak perlu campur tangan buat hidup saya. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kita sebagai orang percaya tidak berpikir seperti itu. Ya. Kalau diberikan Tuhan kekayaan yang berlimpah kepada kita, berarti kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bukan untuk diri sendiri. Berbagi kepada orang lain. Berarti kita diberikan Tuhan tugas, ya,
untuk memberkati, 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 dan menjadi berkat. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Allah yang berjanji itu akan menepati janjinya. Tidak pernah ingkar janji. Nah kalau saudara-saudara, kalau kita Bapak Ibu, ya, berjanji kepada seseorang atau ada seseorang yang berjanji mau membantu kita, bisa saja menjadi berubah. Karena manusia bisa berubah pikirannya sedetik. Ya, oleh karena sesuatu hal. Tetapi Tuhan apa yang dia ungkapkan, apa yang sudah janjikan, pasti dilakukan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Cara memelihara pengharapan saat semuanya tidak jelas. Mazmur 119 ayat 114. Mazmur 119 ayat 114. Engkau persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ketika pengharapan itu ibaratnya redup, Bapak Ibu Saudara-saudara, serasa tidak jelas, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ini, berkata kepada Tuhanku engkaulah persembunyianku, dikatakan di situ, engkaulah perisai, kemudian dan engkaulah yang menolongku, engkaulah yang menjagaku, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau kita berkati memberikan tempat kepada Tuhan sebagai persembunyian kita, berarti seluruh kehidupan kita ini kita serahkan total kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa mengatur segala seluk beluk kehidupan kita. Ya. Dengan kata lain selalu kita berkata, pimpin hati saya Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Pimpin jalan hidup saya, supaya saya dapat berjalan dengan teguh iman, percaya kepada Yesus yang setia itu. Kenapa seperti itu? Supaya tidak bimbang. Kenapa seperti itu? Supaya tidak linglung. Supaya pikirannya itu jangan dikacaukan oleh kehidupan dunia ini. Kemudian bagaimana kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu menolong saya, menyertai saya, memelihara saya, menjaga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sering katakan itu harus ada pengalaman bersama Tuhan. Kalau saudara sekecil apapun tidak pernah mengalami bahwa merasakan bahwa saudara-saudara tidak ada pengalaman dengan Tuhan, kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Tidak akan pernah. Kalau segala sesuatu oleh karena kekuatan kita, maka kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan sudah pernah menolong saya dulu. Kalau tidak pernah kita merasakan seperti itu, tidak punya pengalaman, kita merasakan bahwa Tuhan tidak penting. Jadi cara memelihara pengharapan tadi dikatakan Tuhan kita buat sebagai persembunyian kita, sebagai benteng yang kuat. Kemudian mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Apa saja pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudara di masa lalu yang Tuhan sudah sertai sampai kepada detik ini. Itulah yang membuat pengharapan kita itu tetap ada. Aduh, dulu saya sudah terpuruk sekali. Secara manusia sudah tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan itu hebat. Sampai hari ini aku ada. Kalau dihitung-hitung karena kekuatanku tidak mungkin. Tapi karena Tuhanku yang hebat. Jadi pengalaman itu yang membuat kita, teringat betapa Tuhan itu hebat. Saya punya pengalaman. Tapi kalau tidak pengalaman sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti Rafika saksikan tadi, papi sama adiknya itu sudah dibaptis. Mamanya punya pengalaman. Pengalamannya apa? Bergumul, berdoa, menangis, berlutut. Untuk keluarganya itu supaya Tuhan tolong selamatkan. Ketika itu terjadi, itu jadi pengalaman. Tuhan engkau ajaib, betapa engkau mendengarkan doaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Betapa engkau melihat hatiku Tuhan. Sekarang aku telah melihat engkau hebat. Ya. Engkau luar biasa Tuhan. Kalau dengan diriku enggak mungkin, tapi Tuhan itu yang hebat. Kamu setia Tuhan. Tuhan berjanji satu orang selamat, serumah akan selamat. Aku udah melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri, bukan kata orang. Sama seperti kata Ayub.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengalaman itulah yang membuat kita tetap bangga, punya pengharapan. Jadi nantinya apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat goyah. Ya, sesakit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap benih itu sudah ada di dalam. Benih pengharapan itu sudah ada di dalam. Itu tidak akan bisa hilang. Pengalaman itu yang membuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman saya, mulai saya masuk dalam pelayanan ke Salatiga, Boyolali. Sebelum Boyolali Ngampel. Sebelum sampai di Ngampel itu saya udah masuk rumah sakit. Di Salatiga masuk rumah sakit. Pelayanan aja belum udah masuk rumah sakit. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pengalaman saya. Tetapi Tuhan menolong menyertai perjalanan kami sampai kepada desa yang kami tuju. Ngampel sampai ke dalam, itu ke kiri. Mungkin orang yang ke Jawa tahu, Ngampel itu pasar Ngampel, belok kiri langsung. Kami ke sebelah situ. Itu. Ada orang tidak percaya, ada orang Buddha, ada yang dari Muslim. Ya. Satu minggu saya pergi ke sana setiap hari Jumat. Dan suatu kali pengalaman itu udah selesai ibadah baru saya nyampe. Karena mobilnya lambat Bapak Saudara-saudara. Kadang saya berjalan, udah mau hujan, saya bilang doa saya kepada Tuhan. Tuhan, tidak apa-apa hujannya rintik-rintik saja. Supaya aku tidak kepanasan. Tuhan dengarin Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa saya itu Tuhan dengarin. Saya berjalan berkilo-kilometer itu. Itu yang membuat saya sampai hari ini saya tegar mengiring Tuhan. Itu pengalaman itulah yang membawa saya tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Itulah pengharapan di dalam diri saya. Ada tantangan gak Pak Samin? Banyak pergumulan saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Banyak pergumulan saya, jangan dilihat kalau seperti ini, wah Pak Sarman hebat. Enggak, Tuhan yang hebat. Ya. Kalau orang melihat saya nggak punya duit, Bapak Saudara-saudara. Orang itu melihat saya selalu punya duit. Mana percaya Pak Sarman nggak punya duit. Jadi kalau saya minjam uang kepada orang tertentu nggak dikasih. Nggak percaya, saya nggak punya duit, Bapak Saudara-saudara. Nggak percaya. Karena kenapa? Saya tidak pernah mengeluh. Saya hanya bercerita kepada Tuhan. Saya tidak pernah mengeluh, aduh begini, enggak pernah. Ya. Hanya bercerita kepada Tuhan sebagai pengharapan saya. Jadi mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Seperti Daud mengingat bagaimana Tuhan menjaga dan melepaskan dia dari binatang buas sebelum melawan Goliat. Kan ada pengalamannya dia dulu. Enggak langsung dia melawan Goliat, enggak. Dia udah bertempur dulu dengan singa, babi hutan, harimau, mungkin ular besar atau apapun di hutan itu. Dia sudah habisin dulu semuanya itu. Pengalaman itu membuat dia, Tuhan sudah menolong aku di sana. Pasti Tuhan juga menolong saya akan mengalahkan Goliat. Pengalaman itu membuat dia menjadi berani. Ya, dengan kata lain, kamu mengandalkan kekuatanmu, tapi aku mengandalkan Allah Israel. Kenapa dia katakan begitu? Pengalaman itu. Ya, pengalaman itu yang membuat dia mempunyai satu kekuatan yang dahsyat. Itu yang membuat dia berani berbicara kepada bangsa Filistin itu bahwa Allah Israel itu akan menolong menyertai. Sehingga secara akal manusia, kalau kita lihat, kan cuma diambil batu 5 biji dari sungai itu, dia mengumbahnya, bisa kena di sini, Bapak Saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan tidak bekerja di dalamnya, nggak mungkin. Goliat itu semuanya pakai baju perisainya yang kuat. Mungkin kalau pedang ditebas begini, ya biasa aja. Udah dilindungi dengan perisai semuanya. Yang kelihatan itu hanya jidatnya. Ya, hanya jidatnya. Jadi Tuhan tahu. Tuhan bekerja lewat Raja Daud. Pengalaman itu yang membuat dia, sehingga dia berani. Walaupun dilihat, kamu manusia kecil seperti kamu bisa melawan saya. Tapi dia katakan, dengan Allah Israel. Dia tetap punya pengharapan bahwa Tuhan itu mampu mengalahkan Goliat. Dan akhirnya kalah Bapak Saudara-saudara. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Jangan lihat besarnya masalah. Ya, aduh sepertinya masalah menindih saya. Jangan. Lihat Tuhan yang mampu melakukan perkara besar dalam hidupmu. Amin.
Kemudian cara memelihara pengharapan tadi berdoa dan berserah kepada Allah. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Berbicaralah ya kepada Allah, terbuka, jujur. Ya. Jujur kita kepada Tuhan, Tuhan begini masalahnya. Terbuka, keluarkan isi hatimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, itu yang memberikan pengharapan kepada kita. Oh Tuhanku baik, diberikan pencerahan kepada pikiran saya supaya saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Ya, Tuhan mampu melakukan apa yang tidak mampu saya lakukan. Kita harus akui itu. Ya. Jadi nyatakanlah dalam segala hal, semuanya, apapun. Jangan ditutup-tutupi. Baik masalah dirimu, masalah orang lain, masalah suami, istri, anak, menantu, semuanya. Terbuka kepada Tuhan. Utarakan, jujur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebagai ilustrasi, jangkar atau sau yang tadi sudah saya singgung, saat badai kapal tidak akan hanyut. Ya, saat badai kapal tidak akan hanyut atau berpindah kemana-mana karena ada sau yang menahan di dasar laut yang dalam. Seperti itulah pengharapan orang percaya. Badai boleh tetap ada, tetapi kita tidak akan hanyut oleh karena badai itu. Karena kita telah melabuhkan hidup kita kepada sau yang kuat, yang teguh. Ya, yang tertanam dalam. Sekali lagi, karena sau atau hati kita tidak letakkan kepada dunia ini, tetapi kita letakkan kepada Kristus yang mampu menolong kita. Bukan pada pekerjaan kita, bukan kepada usaha, bukan kepada rencana atau kesehatan dan lain sebagainya, bukan kepada hal-hal duniawi maksudnya, tetapi kepada Tuhan yang mampu melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan, kita nyatakan kepada Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Terus apa yang harus kita nyatakan, deklarasikan kepada Tuhan? Udah pernah saya nyanyikan lagu ini, aku tidak tahu hari esok. Tetapi yang pasti aku tahu siapa yang pegang. Pegang apa Bapak Ibu? Hari besok. Tuhan yang pegang hari besok, oleh karena itu jangan takut. Kita tidak tahu memang bagaimana nanti, tapi Tuhan yang pegang. Kalau kita ada di dalam Tuhan, terserah Tuhan. Amin. Sekali lagi, aku tidak tahu akan hari besok, tetapi yang pasti aku tahu siapa yang pegang hari besok. Kalau Tuhan yang pegang hari besok, kenapa saya khawatir? Kenapa saya tidak punya pengharapan? Kenapa saya bimbang? Ya, itu yang kita ikrarkan dalam hidup kita. Itu yang menggema di dalam hati kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan mengendalikan. Apapun yang terjadi hari esok, Tuhan yang pegang kendali. Ya, oleh karena itu, tetaplah punya pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan penolong kami, Tuhan yang setia. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, dunia ini memang tidak ada pengharapan, tetapi kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, sauh yang kuat. Dan kami meletakkan hidup kami kepada sauh yang kuat, sehingga kami tidak pernah bimbang dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan, memegang janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan. Saya undang yang bertugas. Saya minta tolong Biska untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, kami akan mau terus Bapa tinggal di dalam-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu Bapa mau menjadi anak-anak-Mu yang baik Bapa. Kami terima Bapa firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan Kau yang akan berkati hamba-Mu Bapa. Bapa Pendeta Sarmen Tuhan, biarlah Kau berkati hidupnya Bapa, pekerjaannya Bapa, keluarganya Bapa, kesehatannya, bahkan setiap pelayanannya Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah Bapa. Biarlah Kau yang perlengkapi Bapa, Kau yang akan jaga dan lindungi Bapa hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami telah menyiapkan persembahan kami Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan akan kami kembalikan Bapa dengan baik Bapa. Biarlah Bapa ajar kami mau terus memberi Tuhan, terutama untuk pekerjaan ini Bapa. Biarlah Bapa kami mau dengan tulus hati Bapa memberikan kerelaan hati kami Tuhan melalui persembahan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua buat persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Info sepekan kegiatan seperti biasa. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota
yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Jikalau ada di antara Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan suatu masalah yang saudara hadapi, saudara cukup mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami akan dukung saudara dengan iman. Kita akan tetap mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Dia, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Berikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jangan masalah pergumulanmu membuat engkau goyah, membuat iman saudara menjadi lemah. Jadikan itu sebagai suatu jalan atau alat untuk kita menemui Tuhan dan menerima kekuatan kemenangan daripada Tuhan. Jikalau ada di antara saudara yang butuh bantuan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Apapun yang saudara rasakan, Tuhan lebih tahu daripada gembalamu. Tuhan lebih mengerti daripada teman kita, saudara kita yang mungkin saat ini berdiri di sampingmu. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengajar kita untuk tetap berharap kepada Dia. Taruhlah pengharapanmu kepada Dia yang setia. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu ini saudara pakai untuk menyerahkan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang setia, yang selalu ada, yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kesusahan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan selalu indah bagi kami. Rancangan ilahi adalah rancangan yang kudus. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kekuatan untuk kami berpegang kepada kuasa, kepada firman-Mu, kepada nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Saat ini kami menyerahkan diri kami masing-masing di hadapan Allah. Kami taruh pengharapan kami hanya kepada Engkau, bahwa Tuhan akan menolong kami menghadapi masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar atas masalah yang sulit yang kami hadapi saat ini. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami ketenangan di jiwa kami. Rasa aman itu Tuhan berikan bagi kami. Jikalau kami mau berlindung kepadamu, menjadikan Engkau sebagai perisai dalam kehidupan kami. Tidak akan mampu, tidak akan bisa bertahan. Pergumulan ini berlama-lama tinggal dalam kehidupan kami. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami mengalahkan semuanya ini. Iman kami mengatakan Roh Kudus memampukan kami untuk meraih kemenangan. Iman kami mengatakan Tuhan kami yang setia, yang selalu ada bagi kami. Yang menopang kehidupan kami, yang mengangkat kami, yang mengeluarkan kami dari tempat terpuruk itu. Bahkan Engkau membawa kami naik dari lembah kekelaman ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat secara pribadi kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Engkau tahu masalah kami. Kami Tuhan hanya bersandar kepada Tuhan yang Maha Tahu. Bukan saja Engkau tahu, Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup dan mampu membawa kami keluar daripada pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan keluar sebagai pemenang. Buat saat ini kami yang sedang mengalami kemenangan daripada Allah, kami mau tetap melekat kepadamu. Kami akan tetap rendah hati di hadapan Engkau. Karena kesombongan itu buat kami menjadi jatuh. Tapi kerendahan hati membuat kami akan ditinggikan oleh Tuhan. Kami boleh melihat, mengalami kasih, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang mendengar doa kami. Allah yang melihat iman kami. Allah yang memampukan kami untuk bertahan.
berpegang kepada janji dan kuasa-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kemenangan ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak akan tinggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan menopang kami, menuntun kami, membawa kami kepada rencana Allah, yaitu damai sejahtera daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Jikalau ada di antara kami saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang kami rasakan mengganggu tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi atas tubuh kami. Kesembuhan itu mengalir atas hidup kami, dan kami keluar sebagai pemenang oleh karena Yesus memberikan kami kemenangan atas segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terangi pikiran kami, terangi hati kami dengan firman-Mu Allah, supaya kami dapat melangkah dengan pasti, berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan kami hanya ada di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Yesus dapat kita andalkan dalam segala hal. Oleh sebab itu mari sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya mengajak saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan semua apa yang saudara sudah doakan kepada Allah, dan mengimani bahwa itu akan terjadi sesuai dengan imanmu, sesuai dengan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar memberkati engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tinggalkanlah ruangan ini. Saudara tinggalkan tempat ini dengan berkat yang melimpah daripada Bapa di surga. Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus membimbing engkau untuk engkau melihat Allah, sehingga engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Allah yang memampukan engkau tetap berharap kepada Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Orang yang berharap kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Pertolonganku datang dari-Mu, amin. Yes, terima kasih Tuhan.